Bandung datang khusus meminta saran. Masya Allah. Saya minta saran menurut syariat Islam. Saya telah memiliki calon untuk segera menikah dengan saya. Seorang mu'allaf sudah 4 tahun dan hingga saat ini orang tuanya belum mengetahui. Karena jika orang tuanya tahu, apalagi menikah dengan yang beda dengan agama orang tuanya, calon saya diusir. Saya lagi memperdalam agama. Berpacaran itu tidak boleh. Apa saran Ustaz jika saya ingin menikahinya tanpa sepengetahuan orang tuanya yang ada di Medan, karena calon saya lagi pendidikan di Bandung, karena syariat menikah telah memenuhi syarat bahwa orang tua wali harus beragama Islam. Kalau saran saya tetap menikah. Kalau sudah komitmen mau menikah, menikah saja, karena memang orang tuanya mu'allaf ini tidak punya hak kewalian lagi, gitu kan? Tidak punya hak kewalian. Tapi sebelum melangkah itu izin, sampaikan baik-baik. Bilang, ya, saya akan bicara sama orang tua kamu, atau kalau dengan adab yang baik kita berangkat ke medannya, ketemu, saya mau menikah sama ini dijelaskan, ya, semuanya poinnya jelas. Ya, dan ini bilang sama calonnya, kalau ini masuk Islam tidak usah disembunyi. Bilang, saya sudah masuk Islam, ceritakan bagaimana dia masuk Islam. Siapa tahu jadi penyebab orang tuanya masuk Islam. Khawatir menceritakan sebab hidayah ini dari syaitan, harus dilawan. Siapa tahu jadi penyebab orang. Ada banyak orang, subhanallah, dia cuma menyampaikan, pasal ditanya kenapa kamu sholat, oh saya sholat karena ini. Itu bisa menjadi petunjuk bagi orang lain, kan gitu. Maka dia sampaikan, kemudian disampaikan juga kepada keluarganya kalau akan menikah. Jadi jangan cuma nebak-nebak, kayaknya nanti kalau saya masuk Islam ini keluarga saya tolak. Nggak usah peduli dengan itu. Ini kan masalah panduan hidup benar atau tidak. Baru kemarin subhanallah di Kelapa Gading ada satu orang turunan China, masih muda. Katanya saya lihat sih masih baru SMA atau tamat SMA. Saya pas keluar dari masjid habis ngisi bedah buku, beginilah mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tiba-tiba dia hadang saya. Saya pikir ikhwah umumnya mau nanya gitu, karena saya harus ke Cilengsi setelah itu. Maka saya mengatakan sambil jalan akhi bertanya, kita tahan saja. Dia bilang sebentar Ustaz. Terus saya berhenti. Kenapa? Dia bilang saya mau syahadat. Oh baiklah kalau gitu. Saya bilang kita kembali ke masjid. Saya panggil semua teman-teman untuk kumpul. Terus saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Dia bilang, saya dulu pernah mendengar waktu saya masih kecil, kalau Tuhan itu satu. Dan Tuhan itu tidak punya anak dan segala macam. Tapi setelah saya tumbuh besar di agama Katolik ini, lalu kemudian disampaikan di sekolah yang saya sekolah di Tangerang, dikatakan malah kita harus minta kepada Yesus lah segala macam. Nah, komitmen yang atau ajaran sudah diajarkan. Dan jiwa saya selalu bergejolak. Saya selalu masuk Islam tapi selalu masih terhalang. Karena saya tidak punya uang sendiri, maka saya harus kumpulin uang untuk datang. Hari ini saya datang ke masjid untuk mengucapkan syahadat. Saya bilang, sudah tahu belum? Masuk Islam itu berarti menerima Islam sebagai panduan hidup. Dia bilang, iya saya sudah tahu. Komitmen, ya komitmen. Keluarga sudah tahu, dia bilang belum. Baik, tidak usah khawatir menyampaikan, tidak apa-apa. Kalau masalah tadi dikatakan diusir segala macam, itu kan perasaan dia dan was-was. Berapa banyak orang seperti itu, tadinya memang tidak dibolehkan segala macam, tapi sudah berjalan waktu dilihat. Justru saya bilang setelah masuk Islam, tunjukkan kebaikan, tetap datang. Karena silaturahim keluarga nggak boleh diputus, walaupun orang tuanya kafir, saudara-saudaranya kafir, tetap silaturahim, tetap berbuat baik. Satu saja nggak boleh dukung ibadahnya. Jadi Anda kalau siap menikah dengan wanita ini, berarti siap nanti menghadapi keluarganya non Muslim, kan gitu. Jadi ajaklah dia untuk masuk Islam yang benar. Setelah itu menikah yang benar. Ya sudah menikah nanti kemudian baru. Tentunya sebelum menikah tadi saya bilang hubungi keluarganya, ya. Sampaikan semua dan baik ini. Kalau mereka nolak maka melangkah saja untuk menikah. Lalu di KUA sampaikan kalau ini akan menikah, ini mu'allaf dan seterusnya. Keluarga Anda suruh hadir semua, insya Allah ini baik, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka masih izinkan segala macam, alhamdulillah itu jauh lebih baik lagi. Yang penting teman-teman sekalian, saran saya satu hal, kalau setiap kali mau menikah dengan seseorang yang beda agama, maksudnya orang mu'allaf ya, orang baru masuk Islam, ini harus kita tahu. Ini PR-nya ekstra loh, PR-nya ekstra. Kita punya pekerjaan rumah tangga ini jadi ekstra karena kitanya harus benahin diri, belum hak dan kewajiban suami istri, belum lagi pendidikan dia. Kalau kita merasa bisa itu ya silahkan. Kalau tidak, saran saya lebih baik ikhtiar kepada yang lain. Baik Ustaz, saya khawatir nanti kalau saya tidak nikahi dia pindah agama, itu bukan urusan antum. Kan urusan kita itu. Dia pindah agama, kalau memang dia rasanya mau pindah, dia sudah nikah sama kita, dia akan pindah, kan gitu. Bukan itu poinnya. Tapi sekarang saran saya ringkaskan yang pertama, ya, sampaikan kepada keluarganya baik-baik. Kalau saya si fulan, saya mau melamar gini-gini. Lebih baik lagi kalau bukan via telepon, datang langsung, bicara baik-baik. Memang kalau mau menikah, ya jangan cara baik-baik. Sarankan juga calonnya mengatakan kalau sudah masuk Islam, apalagi sudah 4 tahun, bilang
saya sudah masuk Islam segala macam karena alasannya ini, sampaikan gitu kan. Apalagi kalau pas lagi pulang liburan, karena lagi kuliah, pergi ke sana sampaikan saya masuk Islam karena ini. Tidak usah khawatir, syaitan mewaswas itu, seakan-akan akan marah segala macam. Apa ditanyakan? Ya siapkan argumentasi untuk itu. Sebagai mu'allaf harus banyak membaca tentang kisah orang-orang yang masuk Islam gitu kan, supaya dia terbawa dalam pemahaman, bisa berargumentasi berapa banyak orang masuk Islam kena Qul Huwallahu Ahad, kena surah Maryam, kena surah Ali Imran, banyak. Dan banyak cerita, dan masuk perdebatan Dr. Zakir Naik hafizahullah tentang masalah banyak hal, maka bisa dijadikan argumentasi. Kalau sudah disampaikan niat baik itu tidak mau, tahapnya adalah melangkah menikah saja. Kalau sudah berazam, karena memang tidak ada wali bagi mu'allaf kecuali pemerintah, wali hakim, menikah saja dan sampaikan, kirimkan undangan kepada keluarganya, tetap santun baik, supaya mereka datang. Kalau mau datang silakan, mereka nggak datang juga nggak ada masalah. Dan setelah itu tetap silaturahim, nggak boleh putus, dan tidak boleh hanya mendukung ibadah mereka. Seperti itulah. Mau lebih mapan lagi, ikuti dengan istikharah, ya 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.